Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Eka Putri dengan NIM 12 2021 026, di mana pada hari ini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kota Kayu Agung, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Cerita ini bisa dikatakan sebuah legenda karena terdapat peninggalan berupa makam dari cerita ini. Cerita ini berjudul Kisah Seriang Kuning, Putri Keturunan Jawa Beragama Islam di Ogan Komering Ilir. Kisah pertama dimulai dari cerita seorang putri keturunan tanah Jawa beragama Islam bernama Putri Sri Ayu, yang konon katanya ayahnya merantau di tanah Jawa dan asal-usul ayahnya berasal dari tentara kerajaan Bone. Dilanjutkannya, pada usianya yang hampir 10 tahun, Putri Sri Ayu diajak orang tuanya beserta sanak keluarga ayahnya untuk merantau ke Pulau Sumatera yang pada masa itu masih bernama Andalas. Kala mereka mendatangi Andalas, mereka langsung menampakkan kaki di tanah Kayu Agung, yang kala itu Kayu Agung masih diperintah oleh seorang puyang keturunan Jawa Lampung. Lantas, mereka hidup damai sehingga Putri Sri Ayu tumbuh dewasa. Sang ayah ahli dalam membuat ukiran, sedangkan ibu pandai membuat peralatan masak dari tanah atau gerabah dan tembikar. Hingga pada suatu kesempatan, sang ayah didampingi oleh keluarganya berusaha membangun sebuah perkampungan di tempat yang mereka tinggali saat ini. Nah, karena Lampung tersebut masih dalam masa pembangunan dan perkembangan, akhirnya banyak pendatang dari berbagai penjuru dan berbagai pulau hingga kampung tersebut menjadi sangat ramai. Bahkan, tak sedikit pendatang yang menempati kampung tersebut adalah seorang dengan kesaktian tinggi dengan berbagai kemahiran baik strategi berperang maupun ilmu gaib. Yang sangat berpengaruh kedatangannya saat itu ialah mereka yang diutus untuk menyebarkan agama Islam dari wilayah Banten. Yang sangat berpengaruh kesaktian dan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam di daerah itu antara lain Puyang Haji Hussein, Puyang Haji Muhammad Amin, dan Puyang Haji Muhammad Hasan. Ketiganya menjadi sahabat dekat ayah Putri Sri Ayu. Di tengah kisah mereka, tiba-tiba kampung tersebut dilanda musibah bencana alam. Berangkat dari hal tersebut, ayah Putri Sri Ayu khawatir kalau anak satu-satunya ikut hanyut di bawah air. Puyang Haji Hasan dikenal memiliki kesaktian yang mampu menahan arus air yang deras, sehingga wilayah kekuasaan mereka terhindar dari arus air yang begitu dahsyatnya. Mendengar wilayah itu terhindar dari banjir besar, beberapa penduduk dari luar daerah itu mulai berdatangan. Akibatnya, pendatang tersebut memutuskan untuk menetap menjadi penduduk kampung dan tidak mau meninggalkan kampung tersebut. Singkat cerita, ayah Putri Sri Ayu ini mengumpulkan para keluarga serta beberapa kerabatnya untuk membahas daerah tempat tinggal, terutama ingin menjadikan daerah itu sebagai daerah kekuasaan, yang berarti ada yang harus memimpin di daerah itu. Selanjutnya, mereka mulai mencari nama yang pantas disematkan untuk daerah itu. Kemudian setelah beberapa tahun,
tokoh yang memiliki ilmu sakti dalam kampung tersebut saling membantu mendirikan bangunan sederhana yang dijadikan istana. Kala itu mereka menyebutnya sebagai keraton. Setelah daerah itu dijadikan kekuasaan kecil yang bernama keraton, maka daerah itu berkembang menjadi pusat sebuah perdagangan. Setelah pusat perdagangan menjadi maju, ayah Putri Sri Ayu lantas mengadakan sebuah rapat kembali bersama sahabatnya, yakni Puyang Haji Hasan, Puyang Haji Hussein, dan Puyang Haji Muhammad Amin. Mereka berkumpul untuk membicarakan rencana mereka. Ingin mendirikan perkampungan yang mana diberi nama daerah Kutorajo. Daerah Kutorajo itu dijadikan sebagai daerah tempat berkumpulnya para tamu raja-raja dari berbagai kerajaan kecil di negeri Andalas serta tanah Jawa. Pesatnya perkembangan daerah kekuasaan itu memotivasi ayah Putri Sri Ayu ini untuk mengutus salah satu putra seorang kelahiran daerah Jawa yang bernama Raden Sidokerso. Utusan ini dikirim untuk menghuni sebuah daerah baru dan daerah itu lantas diberi nama Sidokerso, yang diartikan mereka sebagai daerah yang akan menjadi pusat pertemuan persidangan. Daerah Sidokerso ini lalu dijadikan tempat pengadilan. Nah, setelah pengadilan itu dibangun, orang pun berdatangan untuk menguji pengadilan itu. Puyang Haji Hasan memberi amanat bahwasannya di daerah itu harus dihuni oleh orang yang pandai memecahkan permasalahan, serta orang yang pintar bersilat lidah yang mampu mempertahankan kebenaran dan peradilan suatu permasalahan. Suatu hari tersiar kabar bahwa akan ada para perampok datang mengacau yang datang dari daerah seberang pulau. Maka mereka sebagai penguasa hukum di keraton membuat suatu pusat penjagaan yang mereka sebut wilayah Keno. Di wilayah ini penduduknya harus disarankan agar menikah dengan sesama orang daerah itu sendiri, sebab dikhawatirkan kalau orang luar yang dikawinkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan. Bertahun-tahun telah berlalu. Putri Sri Ayu semakin berada di usia yang matang. Dia dinobatkan sebagai perempuan penduduk pertama di daerah tersebut sebagai putri penakluk. Karena sebagai wanita penakluk, maka dia harus diberi nama baru sebagai penerus kekuasaan tahta keraton. Awalnya sang ibu ingin memberinya nama Siti Maryam Mesir karena ibunya akan mengenang daerah kelahirannya yang berasal dari Arab. Tapi para sahabat ayahnya tidak menyetujui. Dan akhirnya mereka sepakat nama baru si Putri Sri Ayu ialah Sriang Kuning. Karena dia dikenal sebagai perempuan yang periang dan memiliki rambut yang berwarna kekuningan. Sriang Kuning lalu menjadi pintar menghilang, mahir melakukan perjalanan di atas angkasa melalui selendang pelangi yang dipakainya. Dia pun mampu membunuh hewan buas, serta dia tidak pernah luka oleh benda tajam dan peluru. Karena kesaktiannya yang tidak bisa dilukai, lantas berdampak pada rambutnya yang terus memanjang karena tidak bisa dipotong. Ditambah pula warna rambut tersebut tidak tumbuh seperti rambut yang normal biasanya. Rambutnya tumbuh dengan kondisi tebal kaku. Karena ada wangsit menghampirinya, maka rambut tersebut berfungsi sebagai cemeti yang dipergunakan dalam perang tanding dengan musuh yang mengganggunya. Rambut Putri
Seriang kuning berwarna keemasan dengan helai yang tebal dan kaku. Hari-hari dilalui Seriang kuning dihiasi oleh sikap dermawannya yang mampu membantu masyarakat sekitar dari menyembuhkan penyakit hingga membantu orang yang tersakiti. Kisah ketenaran Putri Seriang Kuning tersiar hingga ke seluruh penjuru. Setelah ia dipertemukan dengan Puyang Yusuf dan Puyang Ismail yang konon penguasa daerah negeri Silop. Suatu hari, Puyang Yusuf berniat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Dan Putri Seriang Kuning ditugaskan untuk menjaga negeri kekuasaan Puyang Yusuf. Sayangnya, ada beberapa kesaktian yang tidak diturunkan oleh Puyang Yusuf kepada Seriang Kuning, termasuk kemampuan untuk membuka pandang dalam kasat mata tentang kebenaran negeri kekuasaan Puyang Yusuf. Puyang Yusuf hanya menutup wilayah itu dengan sehelai daun keladi, hingga hilanglah pandangan wilayah perkampungan tersebut, karena dalam wilayah itu banyak sekali simpanan harta karun. Maka Puyang Yusuf mengunci pandangan orang agar tidak bisa memasuki wilayah tersebut. Saat menunaikan ibadah haji, Puyang Yusuf wafat di tanah Mekah. Puyang Yusuf tidak sempat membuka kembali wilayah itu, sehingga wilayah hilang dari pandangan. Dari situlah orang-orang sekitar menyebutnya negeri Silop atau negeri yang menghilang. Tak lama, bangsa Belanda datang akan menguasai daerah Kayu Agung dan sekitarnya. Seriang Kuning sangat melarang kaum Belanda dan tidak diperkenalkan untuk menguasai beberapa wilayah di Kayu Agung. Suatu waktu, bangsa Belanda mendapatkan sebuah informasi dari mata-mata yang mengatakan bahwa jika ada sebuah kampung yang sangat kaya raya, sehingga membuat mereka ingin menguasainya. Hingga suatu hari, Seriang Kuning wafat karena pertikaian antara dirinya dengan penjajahan Belanda. Kala Seriang Kuning berusaha membuat siasat untuk melawan Belanda demi mempertahankan negeri Silop itu. Seriang Kuning dimakamkan di daerah tempat tinggalnya. Sudah berabad-abad makam Seriang Kuning dikeramatkan oleh masyarakat Kayu Agung hingga sekarang. Sumber cerita sripoku.com.kayagung. Itulah tadi cerita yang berjudul Seriang Kuning, putri dari tanah Jawa yang merantau ke Kayu Agung. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.